Mahal itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ceritanya tadi kan ayah baca buku. Baca buku tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah seorang ulama. Ulama itu apa? Ulama itu kiai, orang yang sangat berilmu di bidang agama. Nah, ceritanya Abu Hanifah itu punya ayah namanya Sabit. Ingat kan Bang Sabit? Nah, jadi Sabit itu nama seorang ulama. Jadi ayahnya Abu Hanifah itu namanya Sabit. Bang Sabit dong. Bulan Sabit. Jadi begini nih ceritanya. Jadi ayahnya Abu Hanifah itu yang bernama Sabit ketika umur beranjak dewasa, Aiman, pada suatu hari dia berjalan di perkebunan. Tapi perutnya udah lapar, udah pingin makan. Kalau lapar nih makan. Makannya. Nah, tiba-tiba pas lewat kebun ada buah yang jatuh. Pluk. Hah, enak tuh kalau dimakan. Akhirnya secara spontan Sabit, ayahnya Abu Hanifah itu mengambil buah tersebut. Langsung diambil, kemudian dimakan. Baru satu suap, astagfirullahaladzim. Kira-kira kenapa? Soalnya kotor buahnya. Bukan. Buah orang lain. Astagfirullah, ini buah punya orang. Udah aku makan. Aduh, gimana ini? Kan kata Nabi Muhammad, kalau kita makan makanan yang bukan milik kita, nanti Allah marah sama kita. Kita bisa masuk neraka. Akhirnya ayahnya Abu Hanifah yang bernama Sabit itu, dia khawatir Allah marah sama beliau. Akhirnya dia masuk ke kebun. Kira-kira kenapa masuk ke kebun? Soalnya takut. Ngumpet. Pertama takut, yang kedua ngumpet. Nah, alasannya itu dia mau mencari siapa pemilik pohon buah tersebut. Aduh, aku harus minta ikhlas nih, harus minta dihalalkan nih sama yang punya. Akhirnya dia cari-cari, ternyata ada seorang bapak-bapak yang ada di kebun. Assalamualaikum, Pak. Nah, Sabit sambil memegang buah yang tadi dimakan baru satu gigitan. Bapak, maaf, pohon tadi saya secara spontan makan buah ini, Pak, baru sesuap. Tapi saya baru sadar ternyata saya khilaf. Saya spontan makan karena saya lagi lapar. Kalau boleh tahu, buah ini pohonnya punya Bapak bukan? Oh, bukan. Ini punya majikan saya. Hah? Terus di mana Pak rumahnya? Saya mau minta supaya dihalalkan. Mau minta maaf sama yang punyanya. Ada sih majikan saya, bos saya, tapi rumahnya jauh. Perjalanan 1 malam 1 hari. Jauh banget. Mobil dia. Zaman dulu belum ada mobil. Dia kan masih belum punya apa-apa, jalan kaki. Kalau jalan kaki 1 hari 1 malam itu berarti kira-kira mungkin dari sini, dari Pondok Aren, mungkin sampai ke Bogor, ke Jawa Barat kali ya. Jauh berarti kan? Akhirnya karena dia takut sudah memakan buah yang bukan miliknya, akhirnya dia walaupun jauh berangkat ke orang yang punya buah tadi. Ayah, emangnya itu buahnya buah apa? Ada yang mengatakan itu buah apel. Hah? Gitu. Soalnya merah. Mungkin antara merah sama hijau apelnya. Nah, akhirnya Sabit berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh demi mendapatkan keikhlasan atau kehalalan dari orang yang punya
buah tersebut. Nah, akhirnya dengan bertanya-tanya ke tempat, ke orang-orang yang ada di sekitar situ, akhirnya ketemu tuh rumah yang punya apa? Yang punya buahnya. Akhirnya ketemu, oh itu tuh yang punyanya. Kemudian Sabit, ayahnya Abu Hanifah, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Sabit, Pak. Sebelumnya kayaknya saya belum pernah lihat Anda. Iya Bapak, saya dari tempat yang cukup jauh. Jadi begini Bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Jadi ketika saya jalan kaki, tiba-tiba di samping jalan itu ada buah yang jatuh dari pohon. Spontan saya ambil buah tersebut, kemudian saya makan. Karena saya pada saat itu sedang lapar Pak. Saya mohon maaf ya Pak. Kabarnya pohon itu Bapak pemiliknya. Terus kenapa kamu makan? Bapak, saya jujur, saya pada saat itu saya lapar. Baru satu gigit saya baru inget, baru sadar kalau buah ini bukan milik saya. Oleh karena itu saya datang jauh-jauh menghadap Bapak. Saya mau minta supaya Bapak bisa memaafkan saya dan menghalalkan buah yang sudah saya makan. Bahkan ini sisanya masih besar, Mak. Saya bawa ke sini, Pak. Kira-kira jawaban yang punya buah apa? Menurut Teteh? Maaf. Maafin. Maafin. Kata Aiman, kalau menurut Aiman? Maafin. Maafin. Nah, ternyata tiba-tiba si bapak tadi tidak mau memaafkan. Coba bayangkan. Gimana ya? Sedih banget. Udah jauh-jauh. Udah dimaafkan lagi. Kata si bapaknya begini, "Hai anak muda, aku bisa memaafkan kamu dan bisa menghalalkan buah ini dengan satu syarat." Nah, kira-kira syaratnya apa? Bertani. Menurut Aiman? Tanam lagi. Menanam lagi. Ternyata syaratnya unik. Aku maafkan dengan catatan, dengan syarat kamu harus menikahi anakku. Tahu menikah? Jadi si bapak yang punya pohon tadi punya anak perempuan. Kamu akan aku maafkan dengan syarat kamu harus menikahi putri saya. Kaget. Tapi bapak jujur ya, kata si bapak yang punya pohon. Anak saya ini pertama tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, terus lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Kok bisa? Aduh, gimana sih? Sayang banget. Kira-kira Numan mau gak nikahin dia? Sabit. Dalam hati Sabit, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ujian apa ini? Saya mau menikahi perempuan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, terus lumpuh lagi. Ya Allah. Lumpuh itu apa? Lumpuh itu tidak bisa berjalan, kakinya tidak berfungsi dengan baik. Begitu. Berarti itu masih bayi. Enggak, udah dewasa. Awalnya Numan lemes, bergemetar, aduh gimana ya Allah. Kalau aku tidak mau berarti aku tidak dimaafkan. Kalau aku tidak dimaafkan berarti aku nanti kena marah Allah. Akhirnya dengan pasrah Sabit mengiyakan permintaan ayah sang putri tadi. Ya udah Bapak, kalau begitu yang penting saya bisa mendapatkan maaf dari Bapak dan Bapak menghalalkan atas buah yang saya makan tadi. Alhamdulillah kalau begitu, kata bapaknya. Akhirnya dinikahkan, ijab kabul sama ayahnya. Ijab kabul apaan? Ijab kabul itu akad nikah, serah terima. Kan dulu ayah sama bunda dinikahkan sama Uyut.
Kan ada kan fotonya ayah sama Uyut jabat tangan gitu, saya nikahkan gitu cucu saya gitu, seperti itu, saya terima nikahnya, begitu bahasanya. Nah setelah nikah kemudian kan bertemu tuh, jadi udah jadi suami istri. Tapi posisi anak yang tadi itu, yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ada di dalam kamar. Akhirnya Sabit mau masuk ke kamarnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum, sambil bergetar. Soalnya kan istrinya tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Diketok lah pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nanti kalau pas bilang assalamualaikum sambil tok 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 kan ngedengar ya. Iya. Nggak dibuka. Pas bilang assalamualaikum, ada yang jawab dengan lembut, waalaikumsalam. Siapa itu? Dia kaget. Kan kata bapaknya, anaknya tadi nggak bisa bicara kan. Waduh, jangan-jangan ini yang jawab malaikat. lirik kanan, lirik kiri nggak ada malaikat. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Aduh, lirik kanan. Ini kayaknya yang jawab malaikat kayaknya. Tapi nggak ada. Dia bisa lihat malaikat. Pas jawab salam, akhirnya si perempuan tadi nengok. Kok bisa dengar? Ternyata yang jawab itu perempuan tadi teh. Masa sih bapaknya bohong? Nah, pas dilihat teteh, wajahnya cantik banget. Ternyata perempuan tadi bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, dan berdiri. Berarti dia tidak lumpuh. Waduh, masa sih bapaknya bohong? Kemudian besoknya ditanyakan sama bapaknya, Bapak, kok Bapak berbohong kepada saya? Katanya putri Bapak tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bahkan lumpuh. Bahkan kata Bapak, anak Bapak jelek. Begini nih, ceritanya. Maksudnya itu, anak Bapak itu tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak pernah mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak pernah berbicara yang diharapkan oleh Allah. Paham nggak maksudnya? Contoh berbicara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Contohnya menghina. Aku tahu. Contohnya ada orang ngomong kasar, dia nggak mau dengerin. Nah itu ya, jadi mendengar orang-orang yang suka berbohong, jadi mulutnya itu tidak berbohong, terus tidak mendengar gibah, kemudian matanya juga dilihat untuk hal-hal yang baik gitu. Terus Jadi, kakinya, nah si perempuan ini dia tidak pernah keluar rumah kecuali dia bermanfaat keluarnya, misalkan belajar, ngaji. Jadi tidak bepergian yang tidak bermanfaat gitu. Bukannya dia olahraga di dalam kamar. Ya mungkin olahraganya sebenarnya dia suka ke rumah, tapi ke rumahnya itu yang bermanfaat. Yang tidak ke rumah itu kalau dia misalkan mohon maaf, misalkan bermainnya hal-hal yang buruk. Paham nggak? Bermain hal yang buruk. Di sekolah aku Bu Ina suka bilang nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berantem, nggak boleh dengerin ngomongan yang kasar. Iya betul. Nah begitu maksudnya. Jadi ternyata si perempuan tadi itu anaknya cantik, solihah, terus pinter gitu. Enggak. Begitu selesai ceritanya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jadi kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, maka kita tidak boleh mengambilnya sebisa mungkin. Kalau ternyata lupa, misalkan nih Teteh Nafa
minjem mainan punya Aunty Lila, atau Aiman minjem mainan punya Om Awin, lupa bawa ke rumah, berarti mainan tersebut harus Kembali. dikembalikan Ke rumah nenek. ke rumah nenek. Misalkan nih Teteh pakai sandal nenek yang gede, lupa ternyata sandal nenek nih yang dibawa ke sini, berarti kita harus mengembalikan. Tapi nenek soalnya takut. Soalnya dikiranya sandal bunda. Kan nenek juga suka lupa tuh pakai Iya. sandal. Nenek aja kalau kesini pakai sandal nenek dari rumah nenek sendiri. Terus? Pulangnya pakai sandal kita. Iya, nenek. Kalau pakai sandal aku kekecilan. Iya begitu. Terima kasih, sudah selesai ceritanya. Sekarang giliran ayah dipijitin. Sekarang giliran aku bercerita. Oke, silahkan. Udah